Jenis-jenis sumber sejarah di Indonesia. Jenis-jenis sumber dijadikan bahan utama yang digunakan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan sejarah pada masa lampau. Kemudian, jenis-jenis sumber sejarah juga disebut dengan segala warisan yang berbentuk lisan, tulisan, dan visual, dan berguna bagi penulisan sejarah. Selain itu, bisa disebutkan dengan segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang. Berdasarkan sifat, sumber primer adalah kesaksian dari seseorang yang pernah melihat peristiwa dengan indera yang dimilikinya, baik dengan mata maupun dengan indera yang lainnya. Contoh, dokumen asli seperti buku harian, surat, dan naskah proklamasi, artefak seperti candi, prasasti, mata uang, dan pakaian, rekaman audio atau visual seperti wawancara veteran atau foto peristiwa bersejarah, karya seni dan sastra yang diciptakan pada masa peristiwa tersebut. Selanjutnya, ada sumber sekunder. Sumber sekunder adalah kesaksian dari seseorang yang tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa sejarah pada masa lampau. Contoh, yang pertama, buku sejarah, kedua, artikel ilmiah, ketiga, biografi, keempat, film dokumenter. Sumber ini dibuat oleh orang lain, bukan pelaku langsung dari peristiwa yang sedang dipelajari. Namun, dibuat setelah peristiwa itu terjadi. Sumber tersier adalah kumpulan sumber sejarah yang berasal dari sumber sejarah sekunder yang telah ditafsirkan kembali. Contohnya yaitu ensiklopedia dan buku pelajaran. Buku-buku tersebut disusun berdasarkan laporan penelitian ahli tanpa melakukan penelitian langsung dengan lebih teliti dan jeli. Selanjutnya, ada berdasarkan bentuk. Yang pertama, sumber tertulis. Sumber tertulis adalah sumber sejarah yang didapatkan dari peninggalan-peninggalan peristiwa pada masa lampau berupa tulisan dan catatan. Contohnya yaitu yang pertama prasasti, selanjutnya dokumen, kemudian naskah kuno, surat kabar, yang terakhir babat. Berdasarkan bentuk, yang pertama sumber lisan. Sumber lisan adalah keterangan langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa sejarah tersebut. Contohnya, wawancara dengan pelaku sejarah, cerita rakyat atau dongeng, lagu dan puisi, pidato, dan rekaman audio atau video. Selanjutnya ada sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang berasal dari peninggalan-peninggalan sejarah berupa benda-benda kebudayaan. Contohnya, candi, arca, bangunan prasejarah, senjata, mata uang kuno, dan prasasti. Ada sumber rekaman. Sumber rekaman adalah sumber sejarah dalam bentuk rekaman suara atau gambar. Contohnya, rekaman audio, rekaman video, audiovisual yang menghubungkan gambar dan suara. Yang terakhir, cara mengetahui usia peninggalan sejarah. Yang pertama, tipologi. Tipologi adalah metode pengelompokan objek atau peristiwa sejarah berdasarkan karakter fisik, formal, atau fungsional yang sama untuk memahami pola dan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada stratigrafi. Stratigrafi sejarah adalah studi mengenai sejarah, komposisi umur, relatif, dan distribusi lapisan-lapisan batuan untuk menafsirkan sejarah bumi. Yang ketiga adalah kimiawi. Kimiawi adalah suatu cara penentuan umur benda, peninggalan berdasarkan unsur kimia yang dikandung oleh benda itu. Sekian, terima kasih.